Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat ya. Selamat datang di channel YouTube kita. Channel YouTube yang akan memberikan isu-isu hukum ya, solusi-solusi terkait persoalan-persoalan hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, kali ini kita akan berbicara atau menjawab pertanyaan dari seseorang yang mengirimkan pesan WhatsApp ke Tommy Ricardo and Partners melalui pesan WhatsApp ya. Jadi kronologisnya seperti ini, saya buka dulu WhatsApp kita ya. Kronologisnya seperti ini nih. Pada tahun 1979 si ibu mempunyai anak satu. Pada tahun 1981 si ibu menikah lagi dengan seorang pria. Pria tersebut juga mempunyai satu orang anak laki. Artinya masing-masing mempunyai anak bawaan satu orang. Kemudian mereka menikah tahun 1981 sampai tahun 2002 dan dikaruniai 3 orang anak. Jadi semua 5 anak ya. Ditambah tadi bawaan anak masing-masing. Kemudian tahun 2002 ada pasca perceraian dan pembagian harta bersama antara ibu dan bapak dan ketiga anak-anaknya. Dibagilah hartanya semua. Contoh hartanya 100. Bapak dibagi 50, ibu dibagi 50. Bagian dari si bapak dengan sadar dibagikan ke 3 anaknya atas permintaan si bapak. Si ibu juga memberikan bagiannya ke bapak, anggaplah 15. Jadi si ibu bagiannya sisa 35. Kemudian setelah perceraian dan pembagian harta bersama, si ibu memilih menyambung hidup dengan anaknya yang terdahulu tahun 1979. Pada tahun 2004 si ibu dan anak yang terdahulu membeli sebidang tanah dan rumah kayu. Hiduplah mereka dan tidak ada saling mengusik antara mantan suami dan ketiga anak-anaknya. Kemudian berjalan waktu, tahun 2019 si ibu meninggal dunia. Pertanyaannya, apakah bapak atau mantan suami berhak menuntut harta benda dari ke-35 bagian ibu? Yang kedua, apakah ketiga anak-anaknya berhak menuntut harta benda dari 35 tersebut? Ya. Yang ketiga, apakah ketiga anak-anaknya berhak menuntut harta yang sudah dikembangkan oleh anak yang terdahulu mulai tahun 2004 sampai 2019? Terima kasih. Jadi ada 3 pertanyaan di sini ya, ada 3 case yang harus dibedah satu persatu. Ya. Jadi ada duda dan janda, masing-masing memiliki anak ya, anak bawaan, menikah, hasil dari perkawinan mereka 3 orang ya. Lalu terjadi perceraian. Nah, Bapak Ibu sekalian atau Bapak yang ada di Kalimantan, pertanyaan pertamanya adalah apakah mantan suami berhak menerima warisan daripada mantan istri yang sudah meninggal? Perlu kita perjelas bahwa ketika hubungan suami istri itu sudah putus, maka tidak ada lagi hubungan antara mantan suami dan mantan istri ya. Makanya ketika terjadi perceraian itu kita berbicara kalau perceraiannya melalui pengadilan ya, akta perceraian ada. Ketika terjadi perceraian itu, maka sudah seyogianya harta gonogin itu dibagikan 50-50. Nah, ketika itu sudah dibagi, maka setelah pasca perceraian itu, karena hubungan pertalian ikatan perkawinan tadi sudah putus, maka suami yang hidup terlama tidak bisa lagi tampil sebagai ahli waris kepada mantan istri. Jadi jelas ya, yang
sudah terputus hubungan suami istri tidak boleh lagi menjadi mewarisi harta pewaris. Jadi sudah terjawab ya Bapak Ibu atau Bapak yang di Kalimantan. Pertanyaan pertama itu tidak berhak ya. Tidak berhak dia untuk menerima itu. Lalu sebentar, yang kedua tadi, apakah ketiga anak-anaknya berhak untuk menuntut harta benda dari yang 35 tersebut? Baik. Ini artinya anak sah ya, yang hasil hubungan antara si janda sama si duda tadi. Dia menghasilkan tiga orang anak kandung ya. Apakah sebetulnya di atas tadi bahwa si ibu memberikan 15 juga kepada si mantan suaminya. Namun bapak ini tidak menjelaskan apakah 15 itu tujuannya untuk diberikan ke anaknya, karena tadi kan pembagiannya bagian dari mantan suaminya itu dibagikan langsung kepada ketiga anaknya. Kita belum tahu nih yang 15 ini apakah memang untuk anaknya yang ketiga itu atau seperti apa, ini belum jelas. Kalau memang itu untuk ketiga anak kandungnya bagiannya ya, maka yang ketiga tadi sudah tidak berhak untuk meminta bagian daripada yang 35 sisanya ya, almarhum tadi ya. Karena ingat, di dalam mewaris ini sebetulnya kalaupun memang sudah diatur di dalam undang-undang, di luar muslim itu diatur di dalam BW, yang muslim diatur di dalam kompilasi hukum Islam, sekalipun itu sudah diatur sebetulnya pembagian-pembagiannya, namun dalam pembagian waris itu dimungkinkan untuk dilakukan secara mufakat ya. Makanya jika itu memang disepakati yang 15 yang dikasih oleh almarhum ibu bapak tadi sebagai bagian daripada untuk anak kandungnya yang 3 tadi, maka dia sudah tidak berhak untuk meminta sisa yang 35 bagian tadi ya. Nah, kalaupun dia Bapak perhatikan, kalaupun memang itu dinyatakan bukan atau katakanlah itu merupakan bagian warisan yang akan diberikan kepada si 3 anaknya itu, lalu selanjutnya kalau terjadi apa-apa maka bagiannya jangan lagi dituntut ya. Kalaupun dia mau menuntut, maka karena bapak adalah termasuk ahli waris ya, maka gabungkan dulu untuk penyelesaiannya ya. Maka gabungkan dulu yang 35 sama 15 itu ya kan. Yang 35 itu bagi 4 ya, dibagikan aja biar enggak sulit cara membaginya. Kalau misalnya tetap yang 3 orang anaknya itu menuntut ke bapak supaya itu dibagikan, oke, bagikan, tapi kembalikan dulu yang diberikan 15 dulu ya, utuhkan dulu 50 baru kita bagi rata ya, kalau kalian bersepakat untuk itu. Atau kalau di dalam di dalam hukum Islam kan jelas itu hitung-hitungannya, laki-laki berapa, perempuan berapa, tinggal nanti kita lihat perempuan berapa. Bapak kan nggak menyebutkan perempuan berapa, laki-laki berapa. Tapi yang pasti untuk pemecahan masalah ini ya, yang 13 sisanya 35 tadi, minta aja yang 15 tadi menjadi genap 50 kembali seperti semula, bagikan bagi 4 ya, biar adil ya kan. Tapi kalau dia meminta 35 itu dibagi rata lagi, maka itu tidak bisa ya, tidak bisa, karena memang dulu sudah diberikan 15, kembalikan dulu yang 15 baru kita bagi rata ya. Kalau dia di luar non muslim itu kan bagi rata langsung. Nah, kalau yang muslim berbeda, laki-laki sama perempuan, tinggal nanti kita lihat anak kandungnya yang hasil perkawinan antara duda dan janda itu berapa perempuan, berapa laki-laki, tinggal kita bagi nanti. Tapi kembalikan dulu yang 50 tadi,
35 dan tarik yang 15 yang diberikan dulu. Jadi gitu Pak ya, untuk pertanyaan kedua tadi. Anak-anak berhak menuntut yang 35 itu, tapi Bapak juga minta saja yang 15 itu, genapkan jadi 50. Ayo kita bagi. Begitu aja Pak. Ya. Lalu pertanyaan ketiga adalah, apakah ketiga anak-anaknya berhak menuntut harta yang sudah dikembangkan oleh anak yang terdahulu? Ya, berarti anak terdahulu ini adalah Bapak ya. Bapak yang bertanya tadi ya. Jadi begini Pak. Ya. Jika memang harta yang 35 itu adalah Bapak kelola dengan kemampuan bisnis Bapak yang baik, ya, maka ketiga anak hasil kandung anak yang perkawinannya tadi, dia hanya berhak seperti pertanyaan kedua, jawaban pertanyaan kedua itu, dia hanya berhak untuk meminta sebatas sebesar 35 itu. Nah, 35 itulah yang Bapak kembangkan tadi kan, 35, jadi Bapak kembangkan jadi 100 ya, sekarang ya, kembali 100. Jadi nilai pengembangannya adalah, kalau 100 berarti 65 lah Anda kembangkan ya. Jadi yang 65 itu adalah karena kemampuan Anda dari segi bisnis mengembangkan usaha yang ditinggalkan atau yang dimodali oleh almarhum ibu Bapak ya. Jadi jelas ketiga anak kandung tadi, antara hasil perkawinan antara si duda sama si janda itu, dia boleh meminta sebesar yang 35 tadi ya. Dia hanya bisa karena pengembangan itu adalah hasil jeripayah daripada Bapak menjadi 100 contohnya. Jadi 65 itu milik Bapak. Ya, menurut hemat kita, untuk menjawab nomor 3 ini adalah dia berhak menuntut itu, tapi hanya sebatas yang 35 itu. Yang penting Bapak bisa buktikan bahwa yang ada sampai tahun 2019 ini adalah hasil jeripayah Anda. Anda kembangkan dulu begini, modalnya begini, saya kembangkan, ibu tidak pernah ikut campur. Itu harus Anda buktikan. Ujungnya nanti ini akan menjadi sengketa ya, sengketa waris ya. Ketika itu terjadi sengketa waris, maka Bapak yang ada di Kalimantan harus siap untuk bisa membuktikan pengembangan bisnis Anda dari modal yang 35 tadi. Itu aja ya. Nah, sudah jelas tadi. Pertama, pertanyaan Bapak adalah mantan suami berhak nggak? Tidak berhak karena sudah putus dengan cerai ya. Yang kedua adalah anak-anak berhak menuntut yang 35 tersebut, punya ibu itu ya bagiannya. Tapi Bapak minta dulu yang 15 yang diberikan dulu buat sininya, ya kan? Ya siapa tahu itu yang 15 itu untuk ketiga anaknya tadi. Maka tarik dulu itu. Boleh kita bagi, tapi kembalikan yang 15 itu. Genap kan tadi gini-gininya 50-50, ya kan? Ternyata pada saat dibagi si suami, mantan suami ke tiga anaknya itu kan dibagi-bagi tuh, yang 50 itu si ibu memberikan 15, ya kan, siapa tahu itu untuk anaknya, bagian dari anaknya. Ya kalau mereka mau menuntut, balikin dulu yang 15 itu, bulatkan menjadi 50, kita bagi bareng-bareng. Mau ngikutin kompilasi hukum Islam, kalau kalian Islam silakan, kalau kalian tunduk ke hukum perdata berarti bagi rata anaknya. Ya, hukum Islam juga tidak harus menurut hukum Islam, bisa harus jika disepakati untuk itu ya. Jadi kesepakatan kalau waris mewaris ini ya. Jadi jelas nomor 2 itu jawabannya jelas. Yang ketiga adalah anak-anaknya berhak menuntut harta yang sudah dikembangkan oleh Bapak. Ya jika memang Bapak bisa membuktikan bahwa si 35 tadi Bapak kembangkan jadi 100, artinya nilai pengembangannya 65, maka yang 35 itu boleh dia tuntut. Tapi seperti jawaban nomor 2 tadi, kembalikan dulu yang 15 itu. Kita gabungkan dulu ya. Bagian ibu kita 50 dulu, kembalikan yang 15 itu, ayo kita bagi. Untuk pengembangannya tidak. Tapi dengan
harus bisa membuktikan bahwa pengembangan dari 2004 sampai 2019 itu adalah karena kepiawaian Anda sebagai pebisnis. Jadi demikian yang bisa saya jelaskan terkait persoalan Bapak yang ada di Kalimantan. Semoga apa yang kita jelaskan pada kesempatan kali ini memberikan gambaran atau solusi kepada Bapak. Jadi nanti kalau misalnya ada ini akan menjadi sengketa waris. Jadi Bapak siap-siap aja membuktikan bahwa pengembangan itu adalah hasil dari jeripaya Anda. Ketika itu bisa Anda buktikan, saya kira sih Bapak berhak untuk yang 65 ya. Kalaupun dia menuntut, kembalikan lagi yang 15 tadi jadi 50, kita tinggal itu yang bisa dibagikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak yang di Kalimantan ya, tepatnya di Bontang, dan kepada Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Jika ada persoalan yang sama seperti Bapak ini, maka solusi yang dapat kami berikan seperti tadi. Terima kasih, selamat siang, sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam sehat.